Ada kok ada 6, ada 3. Ada 3. Satu benda padat, 2 benda cair, 3 benda gas. Ibu mau tanya, kalau benda padat itu contohnya apa? Ada di sekeliling kita. Ayu. Yang ada di kelas, pensil, benar. Apa lagi? Meja, papan tulis. Ya, dan banyak lagi. Selanjutnya benda cair. Ada yang tahu benda cair? Satu air, 2 susu, benar. 3 es krim. Nah, selanjutnya sifat dari benda cair ada 6. Satu ada yang bisa tunjuk tangan. Ya, ayo. 1 mencair, 2 membeku, 3 menguap, ya, 6 mengkristal. Oke, tepuk tangan untuk Nari. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya tentang materi kita. Apa tadi materi kita? Wujud zat dan perubahannya, seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi. Nah, ini Ibu ada video. Video ini kalian tonton, ya. Kalian tonton dan kalian lihat penjelasannya. Ayo kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pelajaran berikut ini. Sobat belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan bakteri. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimanfaatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi.
Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun ke atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur atau kapur baru yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdekomposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama kelamaan akan menempel menjadi padatan jelada di atas atap dapur. Sobat-sobat belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Tadi kalian sudah melihat penjelasan atau video dari wujud zat dan perubahannya, ya. Wujud zat ada berapa tadi? Kita sebutkan tadi ada 3. 1 benda padat, 2 benda cair, 3 nah, contoh dari benda padat tadi apa? Dinding, ya, batu, kayu, benda yang padat. Dan benda padat itu dapat dikurangi. Contohnya seandainya apel yang kita belah dua, maka apel itu sudah berkurang. Tapi benda padat itu tidak berubah jika kita pindahkan tempatnya. Contohnya gunting ini. Contohnya pena saja. Kalian semua ada pena? Angkat penanya. Kalian angkat, letakkan. Angkat, letakkan. Pena ini termasuk benda apa? Benda padat. Pena, begitu kita angkat dan kita letakkan, apakah dia berubah? Tidak, tetap berbentuk pena. Sedangkan benda cair, benda yang kenapa benda cair? Tinta pena. Ya, seperti tinta pena. Contohnya air, ya. Air itu selalu mengikuti tempat atau wadahnya. Contoh, kalau air kita masukkan ke dalam cangkir, air itu akan berbentuk seperti cangkir. Benar, cangkir. Kalau air kita masukkan ke dalam toples, maka air itu akan berbentuk toples. Selanjutnya apa? Sudah benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda gas yang ada di sekeliling kita apa contohnya? Yang di video tadi apa? Asap. Apa? Apa lagi? Asap. Angin boleh. Asap, angin, udara. Ya. Oksigen yang kita hirup.
Itu yang dinamakan dengan benda gas. Benda gas itu tidak berbentuk. Benda gas itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba, tapi ada. Ya, contohnya seandainya benda gas itu masuk ke dalam sebuah balon. Balon itu akan mengembun. Dan balon itu akan menyerupai seperti maksud Ibu benda gas tadi akan menyerupai seperti balon karena gas itu masuk ke dalam balon. Paham sampai sini? Oke. Apakah kalian masih semangat untuk melanjutkan materi kita? Masih semangat? Atau lebih meriah kita bernyanyi dulu yuk, kita nyanyi sama-sama agar lebih semangat untuk melanjutkan materi ini. Nyanyi sama-sama ya. Berdiri. Masih kurang semangat? Untuk lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Silakan kembali dulu. Nah, tadi kalian sudah menonton video tentang wujud zat dan perubahannya. Sekarang Ibu mau bentuk kelompok. Kelompoknya ada 3. Kelompok sebelah kanan Ibu, yang di sebelah kanan Ibu, 4 orang ini namanya benda padat. Yang di sebelah kiri ini namanya benda cair. Dan di depan Ibu ini namanya gas. Sekarang tugas kalian adalah membuat kesimpulan dari apa yang kalian lihat dan kita pelajari tadi.